Di sudut kota kecil, berdiri sebuah rumah sakit tua yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Bangunannya kusam, penuh dengan lumut dan retakan di setiap dindingnya. Penduduk setempat menyebutnya sebagai lorong neraka, karena banyak kisah seram yang muncul dari sana. Dedi, seorang fotografer lepas, memutuskan untuk menjelajahi tempat itu demi mendapatkan foto-foto unik untuk portofolionya. Bersama temannya, Asep, mereka masuk ke gedung tersebut pada malam hari, saat suasana semakin sunyi dan mencekam. Dengar, Sep, ini cuma gedung tua. Jangan terlalu percaya cerita orang, kata Dedi sambil menyiapkan kameranya. Namun, dalam hatinya, ia merasa sedikit gugup. Asep hanya mengangguk, meski sorot matanya menunjukkan keraguan. Mereka mulai berjalan menyusuri lorong panjang yang gelap. Senter yang mereka bawa hanya mampu menerangi beberapa meter di depan. Dedi memotret dinding-dinding berlumut dan pintu-pintu kayu yang terlihat rapuh. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Asep menoleh cepat. "Tunggu, tadi kamu dengar itu?" tanyanya dengan suara pelan. Dedi hanya menggeleng sambil terus berjalan, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai menyelimuti. Mereka sampai di ujung lorong, di mana terdapat ruang operasi tua yang pintunya setengah terbuka. Dedi mengintip ke dalam, dan ruangan itu tampak seperti tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Meja operasi berkarat masih berada di tengah, dengan tirai yang menggantung kotor di sekelilingnya. Saat Dedi memotret, ia merasa udara di sekelilingnya semakin dingin. Tiba-tiba, terdengar suara berbisik, "Pergi dari sini." Asep langsung menarik lengan Dedi. "Kita harus keluar sekarang." Namun, sebelum mereka bisa berbalik, pintu ruangan itu tertutup dengan keras. Dedi dan Asep terdiam. Tubuh mereka membeku. Dari sudut ruangan, muncul bayangan seorang wanita dengan gaun rumah sakit yang compang camping. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Siapa kamu?" Dedi mencoba berbicara, tetapi suaranya hampir tidak terdengar. Wanita itu tidak menjawab, hanya bergerak mendekat perlahan dengan suara langkah kaki yang mengerikan. Asep, yang panik, mencoba membuka pintu, tetapi seolah-olah terkunci dari luar. Sementara itu, Dedi terus menatap wanita itu. Matanya terpaku pada wajah yang mulai terlihat, kulitnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya menyeringai lebar. Dalam sekejap, lampu kamera Dedi menyala tanpa peringatan, mengambil gambar secara otomatis. Suara kilatan cahaya memenuhi ruangan, dan wanita itu menghilang begitu saja. Pintu tiba-tiba terbuka, dan mereka berdua langsung berlari keluar lorong tanpa menoleh ke belakang. Setelah sampai di luar, Dedi memeriksa kameranya dengan tangan gemetar. Ada satu foto yang tidak ia ingat pernah mengambilnya. Di dalam foto itu, wanita tersebut berdiri di belakang mereka dengan tangan yang terulur, seolah-olah ingin menyentuh bahu Dedi. Sejak malam itu, Dedi dan Asep tidak pernah kembali ke rumah sakit tua tersebut. Namun, setiap malam, Dedi selalu mendengar suara langkah kaki di sekitar rumahnya, seolah-olah sesuatu telah mengikuti mereka keluar dari lorong neraka. Dedi akhirnya memutuskan untuk membakar foto tersebut, berharap apapun yang menghantui dirinya akan pergi. Tapi malam itu, ketika api melalap foto, terdengar suara tawa lirih dari dalam rumahnya. Lorong rumah sakit tua itu ternyata bukan hanya tempat hantu berdiam, melainkan pintu ke dunia lain yang tak bisa ditutup lagi. Kini, rumah sakit itu menjadi legenda urban yang semakin menyeramkan. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang berani masuk ke sana akan membawa sesuatu bersamanya yang tidak pernah ingin ditemukan manusia.